Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anakku yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Sehat Pak Guru. Sehat. Hari ini berangkat semua ya? Tidak ada yang tidak hadir atau ada yang tidak masuk? Nihil Pak, enggak berangkat Pak, nihil. Oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, berhubung waktunya juga sudah siang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Jadi silakan. Semuanya siap gerak menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung kita mulai saja ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini itu nanti kita ada satu topik ya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, masih ingat nggak pertemuan kita terakhir itu kita membahas apa? Coba. Ya silakan, Mas Adit. Bahas sex education Pak. Dan saya rasa semua di kelas ini sudah sangat paham ya materi itu ya. Jadi tidak perlu kita ulas lagi karena itu sudah, saya rasa sudah semuanya sudah paham. Jadi kita lanjut ke topik selanjutnya. Jadi nanti kita akan membahas tentang pemahaman diri dan potensi diri. Pembelajaran itu kan sekarang kita sudah modelnya berbasis masalah ya. Jadi ini adalah salah satu masalah yang banyak dialami oleh tidak cuma kalian, jadi teman-teman kalian di kelas lain juga seperti itu. Jadi banyak yang belum paham tentang potensi dirinya. Jadi kita angkat topik ini gitu. Sebelum itu ya, saya akan sampaikan tujuannya dulu. Jadi tujuan dari materi pemahaman diri dan potensi diri ini adalah agar peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku mengenal dirinya sendiri serta dapat mengembangkan potensi dirinya. Jadi itu tujuannya ya. Kemudian untuk merefresh kembali semangat kita karena ini sudah siang ya, kita ice breaking dulu ya. Kita adakan permainan dulu supaya lebih fokus, lebih semangat lagi. Oke, kita mulai ya. Jadi saya jelaskan dulu. Nama permainannya itu tembak dor ya. Nanti kalau saya bilang dor, silakan semuanya menjawab dor juga ya. Jadi kalau dor, jawabannya dor ya. Kalau saya bilang bom, itu jawabannya duar gitu. Sambil ekspresinya juga harus dapat ya. Duar ya. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, oke. Dor. Bom. Duar. Ayo. Sekarang dor. Enggak. Bu Ridin, Mbak Ridin malah joget itu. Oh, sudah semangat ya semuanya ya? Sudah fokus ya? Oke, kita lanjutkan saja ke materinya. Baik, saya izin share screen dulu ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang pemahaman diri dan potensi diri. Kenapa kok perlu kita memahami ini, perlu membahas ini? Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Apa sih itu potensi diri ya? Ada yang tahu di sini? Ya, siapa itu? Talita, ya silakan. Ya, potensi diri itu menurut saya adalah kemampuan yang ada di dalam diri, Pak. Oke. Jadi ini adalah pengertian dari potensi diri itu adalah kemampuan dan kapasitas individu yang masih tersimpan dalam diri, dengan kata lain masih mengendap dan belum diaktualisasikan melalui perilaku, perbuatan dan aksi. Jadi yang namanya potensi diri itu masih tersimpan ya, belum dikeluarkan gitu. Jadi kita perlu untuk melakukan suatu perilaku, perbuatan dan aksi untuk bisa mengaktualisasikan atau menunjukkan potensi diri itu. Mengenal diri, siapa saya. Jadi sebelum mengenal potensi diri ya kita harus mengenal diri kita sendiri. Apa kesukaan kita, apa bidang kita yang kita kuasai, hobi kita apa gitu.
Kemudian berikut ini adalah tips mengenali potensi diri. Ya. Sini yang pertama ada kenali diri sendiri. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri sebelum kita tahu potensi diri kita. Ya, tentang diri kita itu sukanya apa sih? Diri kita itu keahlian kita itu apa sih? Memang banyak yang masih bertanya-tanya itu. Jadi kita harus kenal dulu diri kita itu sukanya apa, kemudian hobi kita apa, kemudian bidang yang kita kuasai apa, itu harus kita ketahui dulu. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan hidup. Istilah kerennya itu goals. Jadi tujuan hidup. Dengan tahu tujuan hidup, maka nantinya kita akan bisa tahu, bisa menjadi dasar kita dalam menentukan potensi diri kita itu apa sih gitu. Itu kalau dari beracuan pada tujuan hidup. Kemudian yang ketiga, kenali motivasi hidup. Jadi dalam mengenali potensi diri, kita juga harus tahu motivasi dalam hidup kita itu apa. Jadi ketika nanti misalnya kok semangat kita turun, dalam ada motivasi supaya potensi itu bisa muncul. Oke, selanjutnya yang keempat, jangan mengadili diri sendiri. Jadi ketika kita misalnya kok tidak bisa mencapai tujuan atau mungkin mengalami kegagalan, jangan mengadili diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan potensi yang ada dalam diri kita bahwa kita itu tidak bisa. Justru itu harus menjadi pemantik kita ketika kita gagal, itu harus bangkit lagi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Yang terakhir ada faktor-faktor yang membuat potensi diri itu bisa tergali. Jadi ada 3 faktor ya. Yang pertama, percaya diri. Saya lanjut, ini ada poin yang kedua, hobi dan minat. Kenapa kok hobi dan minat itu bisa menjadi faktor-faktor yang membuat potensi diri itu bisa tergali? Ya memang karena ketika kita punya hobi dan minat, itu bisa menjadi wadah di mana kita bisa mencurahkan atau mengeluarkan potensi kita. Itu. Kemudian yang ketiga ada pergaulan. Kenapa kok pergaulan juga jadi faktor? Karena memang ketika kita berkumpul dengan satu komunitas mungkin yang dimana itu komunitas yang mengarahkan kita ke kegiatan yang positif, itu akan membuat kita juga tergali potensinya. Itu entah sampai sini ada pertanyaan atau tidak. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kita masuk ke topik. Oke, silakan. Oke, silakan Mas Inggi. Pak, potensi diri lu. Potensi diri itu bisa dimunculkan atau muncul sendiri gitu ya. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya Mas ya. Jadi memang yang namanya potensi diri itu kan karunia Tuhan ya. Jadi kita tahu ada potensi diri itu ketika kita sudah mencoba, sudah mau melakukan usaha, melakukan sesuatu tindakan, karena potensi itu kan masih seperti yang tadi saya bilang bahwa masih terpendam, belum keluar gitu. Kita akan tahu potensi diri kita itu apa ketika kita sudah melakukan. Jadi yang namanya potensi itu sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu. Ada yang mungkin potensinya di bidang olahraga, ada yang potensinya di bidang seni, ada yang potensinya di public speaking, itu seperti itu. Karena ini adalah pembelajaran problem based learning. Jadi kita akan adakan diskusi ya. Jadi di sini silakan nanti saya bagi kelompok langsung ya. Jadi nanti silakan ada 2 kubu di sini, laki-laki dan perempuan. Untuk kubu laki-laki bisa berkumpul, berdiskusi, kemudian yang laki-laki yang perempuan juga berkumpul dan berdiskusi. Apa yang didiskusikan di sini diterapkan untuk kembali potensi diri. Jadi intinya kalian berdiskusi tentang strategi yang bisa diterapkan untuk menggali potensi diri. Silakan dibuat butir-butir kalimat saja. Maksudnya strategi apa saja yang bisa kalian lakukan untuk bisa menggali potensi diri. Ya, gitu ya. Sebenarnya ini di kelas ini sudah bisa memakai Canva semua ya. Kemarin kan sudah banyak produk-produk dari Canva ya. Jadi nanti silakan hasilnya dituangkan ke dalam Canva. Tapi karena waktu dikirimkan ke saya, nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Kira-kira bisa dipahami? Jadi gini, ini ada produknya. Jadi silakan kalian nanti akses aplikasi Canva ya.
akses aplikasi Canva, membuat akunnya, silakan login pakai email saja. Itu di sana nanti kalian bisa membuat berbagai macam seperti poster, bisa juga leaflet, bisa juga atau yang lainnya lah yang berhubungan dengan desain ya. Jadi silakan kalian tuangkan kreativitas kalian di situ, mendesain satu bentuk presentasi. Ini contohnya seperti ini ya, saya tampilkan di strategi menggali potensi diri. Jadi setelah kalian masuk Canva, nanti pilih template-nya, di sana banyak sekali bisa dipilih. Bisa yang gambarnya gambar Upin Ipin, bisa yang gambarnya mungkin Naruto atau yang lainnya ya. Bisa dipilih di situ. Nanti silakan dipilih kemudian dituangkan dalam Canva. Itu gitu ya, saya kasih waktu 5 menit cukup ya untuk mencari strategi menggali potensi diri. Cukup nggak kira-kira 5 menit? Cukup, Pak. Oke, silakan bisa berdiskusi, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kemudian nanti presentasi. Ya. Silakan nanti salah satu dari anggota kelompok perwakilan boleh menyampaikan hasil diskusinya dari strategi menggali potensi diri itu tadi. Oke. Strategi menggali potensi diri yang harus dilakukan menurut saya dan kelompok saya itu, yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri dulu, Pak. Kalau misalkan sudah mengenali diri sendiri itu, nanti kita cari tahu kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita itu harus menerima saran dari orang lain terkait misalkan kalau misalkan kita ada sesuatu yang ada pada kekurangan kita, itu nanti mungkin ada saran dari orang lain kayak gitu, nanti kita harus terbuka seperti itu. Kemudian juga harus mencoba hal-hal yang baru dan tidak takut mencoba hal baru. Seperti itu sih Pak dari saya dan kelompok saya. Selanjutnya sekarang presentasi dari kelompok yang laki-laki ya. Silakan perwakilan siapa yang mau maju. Oke. Ya, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya. Dari presentasi itu tadi kira-kira bisa disimpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan salah satu bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi ini Pak, pembelajaran pada siang hari ini saya menangkap bahwa potensi diri itu penting untuk kita ketahui dan kita kembangkan, Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama kita mengenali diri dan sebagainya. Kemudian ketika kita sudah tahu potensi diri, kita harus berusaha untuk bisa mengembangkannya lebih baik lagi supaya nanti bisa kita manfaatkan untuk masa depan yang sukses. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesimpulannya tadi Mbak Eti yang sangat super sekali ya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu kita bisa memahami potensi diri kita bisa menggali potensi diri kita dengan berbagai macam kegiatan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu juga yang nanti akan kita bahas di pertemuan mendatang. Jadi ketika kita sudah tahu potensi diri kita akan maju ke topik selanjutnya, yaitu perencanaan karir, yaitu di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kita akan membahas tentang perencanaan karir, kemudian sebelumnya kita akan ulas dulu tentang tugas-tugas ini. Jadi nanti jangan lupa ya, dibuat menggunakan Canva ya. Baik, bisa ya? Kita akhiri saja ya. Bisa, Pak. Ya. Oke, silakan salah satu memimpin doa, Mas Saiful, dipimpin doa Mas Saiful untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini supaya semua yang kita bahas bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Beri salam kepada Oke. Sekian ya, saya tutup ya. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.